Start News. Start News, jendela informasi Anda. PKB Mandeling Natal ikuti tahlil akbar wafatnya Kiai Haji Zainuddin Jaluli. Butuh perhatian, Taman Panyabungan kurang terawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi aktual seputar Bumi Gordang Sambilan dan Sumatera Utara kembali kami hadirkan dalam Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Baik, langsung saja kita ke berita yang pertama. PKB Mandeling Natal ikuti tahlil akbar wafatnya Kiai Haji Zainuddin Jaluli. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menggelar tahlil akbar untuk memperingati hari ketiga wafatnya Kiai Haji Zainuddin Jaluli. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah, Peloso, Kediri, tahlil akbar yang digelar secara virtual ini juga diikuti DPC PKB Mandeling Natal di kantornya Aek Galoga Panyabungan pada hari Senin 12 Juli 2021 pada malam hari. Partai Kebangkitan Bangsa menggelar tahlil akbar untuk memperingati hari ketiga wafatnya Kiai Haji Zainuddin Jaluli, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Peloso, Kediri. Tahlil akbar yang digelar secara virtual ini juga diikuti DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mandeling Natal di kantornya Aek Galoga Panyabungan, Mandeling Natal, Sumatera Utara, 12 Juli 2021 malam. Kegiatan itu dihadiri Ketua DPC PKB Mandeling Natal Khairuddin Basla Siregar, Edi Anwar sebagai Sekretaris Tanpis, Ustadz Jamaluddin Wakil Ketua Dewan Syuro, Miftahul Palah anggota praksi, dan Ahmad Taufik Siregar anggota praksi DPRD Mandeling Natal. Edi Anwar mengatakan pihaknya dari DPC PKB Mandeling Natal turut berduka cita atas wafatnya Kiai Haji Zainuddin Jaluli, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Peloso, Kediri. Semoga beliau husnul khotimah dan semua amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya tahlil akbar yang digagas Gus Ami ini sangat positif untuk mendoakan para kiai yang wafat, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Tahlil akbar yang dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ini diisi dengan acara pembacaan surat Yasin dan tahlil serentak se-Indonesia yang dipimpin oleh Kiai Haji Manarul Hidayah. Ada juga penyampaian kata sambutan dari Gus Iffatul Latoib Zainuddin Jaluli mewakili keluarga besar almarhum Kiai Zainuddin Jaluli. Juga penyampaian kata sambutan mengenang almarhum Kiai Haji Zainuddin Jaluli oleh Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau lebih dikenal dengan Gus Ami. Acara ditutup dengan doa. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah di Desa Peloso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kiai Haji Zainuddin Jaluli meninggal saat berada dalam perawatan di ruang transit intensif. Ruang transit intensif merupakan ruang perawatan sementara bagi pasien yang menunggu hasil pemeriksaan atau tes swab PCR guna memastikan ada tidaknya paparan COVID-19. Kiai Haji Zainuddin Jaluli meninggal dunia pada Sabtu 10 Juli 2021 sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Ika Rodiah melaporkan untuk Start News. Informasi selanjutnya mengenai butuh perhatian Taman Panyabungan kurang terawat setelah pariwara berikut ini. Pengguna kendaraan bermotor untuk terciptanya tertib parkir. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandeling Natal. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. Terima kasih masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Butuh perhatian, Taman Panyabungan kurang terawat. Keberadaan taman kota bukan sekedar mempercantik wajah kota,
Namun Taman Kota sebagai ruang terbuka hijau juga berfungsi secara sosial dan ekologis. Itu sebabnya keberadaan Taman Kota perlu dirawat dan dilestarikan. Keberadaan Taman Kota bukan sekedar mempercantik wajah kota, namun Taman Kota sebagai ruang terbuka hijau juga berfungsi secara sosial dan ekologis. Itu sebabnya keberadaan Taman Kota perlu dirawat dan dilestarikan. Namun fungsi Taman Kota itu tampaknya terabaikan di Kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Keberadaan Taman Panyabungan di pusat Kota Panyabungan misalnya tampak kurang terawat. Pantauan Start News pada Selasa 13 Juli 2021, banyak sampah berserakan di taman yang berada di depan Rumah Sakit Umum Panyabungan itu. Beberapa tumbuhan dan tanaman hias di taman itu juga tumbuh liar dan merimbun. Akibatnya warga enggan mengunjungi Taman Panyabungan untuk tempat bersantai dan berinteraksi sosial. Perbaikannya banyak, yang paling utama kebersihannya. Biasanya kan nggak jorok kayak gini, ini kok sampahnya banyak sekali gitu. Apa nggak ada pegawainya yang tukang bersihin taman gitu kan? Kalau kita jadinya santai-santai di sini kan nggak enak karena terlalu kotor. Keluhan serupa juga diungkapkan Sumarno. Dia meminta instansi terkait memperhatikan kebersihan di Taman Panyabungan agar banyak warga yang memanfaatkannya untuk bersantai dan berinteraksi sosial. Seharusnya diperbaiki lagi dan dibersihkan biar tidak jorok begini, katanya. Keberadaan taman atau ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dapat menjadi salah satu sarana membentuk interaksi sosial masyarakat perkotaan. Proporsi RTH pada kawasan perkotaan minimal sebesar 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Salah satu bentuk ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan adalah Taman Kota. Taman Kota merupakan salah satu kebutuhan vital yang harus terpenuhi di kawasan perkotaan. Fungsinya untuk kelestarian, kebersihan, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial, dan budaya. Taman Kota memiliki fungsi ekologis dan sosialis yang cukup tinggi. Keberadaan Taman Kota dapat membantu mereduksi polusi udara yang ada di kota serta dapat digunakan sebagai wadah menciptakan interaksi sosial hingga membentuk budaya sehat bagi masyarakat perkotaan. Secara ekologis, setiap 1 hektar daun hijau yang ada di taman dapat menyerap 8 kg CO2 yang setara dengan CO2 yang dihembuskan oleh sekitar 200 orang dalam waktu yang sama. Hal ini tentu dapat meminimalisir resiko adanya berbagai gangguan kesehatan masyarakat perkotaan. Taman Kota juga dapat digunakan sebagai area untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan beraktivitas seperti olahraga, rekreasi, dan lain sebagainya yang pada akhirnya dapat mengarahkan masyarakat menuju pola hidup yang sehat. Ian Sregar melaporkan untuk Start News. Demikian Start News untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Nur Ismi Desita, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News. Start News, jendela informasi Anda.